Bab 831. Orang yang berjalan di kepala adalah wanita berseragam mayor. Dia memiliki sosok yang begitu menarik sehingga bahkan seragam militer tidak bisa menyembunyikan lekuk tubuhnya, tetapi wajahnya yang menawan itu dingin. Sepertinya dia tidak ingin diganggu oleh siapapun. Sepatu botnya melangkah ke tanah logam dengan suara tabrakan yang tajam. Apa hasil dari penghitungan inventaris? Apakah 2 amunisi jiwa tetap peringkat 5 yang hilang muncul kembali? Tanya petugas wanita itu. Dia berbicara dengan mayor lain berjalan di sampingnya. Jurusan utama laki-laki tampaknya berusia 30 atau 40 tahun. Dia tersenyum patuh ketika dia berkata, "Staff Officer Sen, kami sudah menyelidiki, tetapi belum ada hasil sampai sekarang. Hitungan inventaris juga telah selesai. Jumlahnya sama dengan sebelumnya." Petugas staf Sen tiba-tiba berhenti berjalan dan menatapnya dengan dingin. Dia berbicara, "Jadi maksudmu kedua amunisi jiwa tetap peringkat 5 itu hilang? Apakah Anda tahu apa artinya ini?" Ekspresi Mayor Jantan berubah ketika keringat mengucur di alisnya. Saya tahu. Saya akan mendapatkan jawaban Anda sesegera mungkin. Kami sudah mencari melalui semua video pengawasan, tetapi kami belum menemukan apapun. Saya berencana untuk menginstal beberapa probe lagi di gudang segera untuk memastikan tidak ada lagi blind spot di sana. Petugas staf Sen, saya akan menyusahkan Anda untuk berbicara tentang beberapa kata baik untuk saya di depan jenderal. Anda tahu bahwa Old Chen selalu pengecut. Bagaimana saya bisa mencuri sesuatu yang dipercayakan kepada saya? Petugas staf Sen tertawa dingin. Kamu tahu yang terbaik jika kamu mencuri sesuatu yang dipercayakan padamu. Saya tidak peduli tentang ini, tetapi saya ingin temuan saya. Bahkan Sang Jenderal tidak dapat melindungi Anda jika Anda gagal menemukan 2 amunisi jiwa tetap peringkat 5 itu. Saya akan memberi Anda 3 hari lagi. Saya ingin temuan saya dan bukan masalah pribadi Anda. Ya. Saya pasti akan memberi Anda hasil dalam 3 hari. Mayor Chen menyeka keringat dingin di dahinya saat dia menggerutu ke dalam. Bawa aku ke gudang supaya aku bisa memeriksanya sendiri. Ekspresi Staff Officer Sen sedikit santai. Dia terus memeriksa gudang di bawah bimbingan Mayor Chen. Ini adalah kesempatannya. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk disia-siakan. Tang Wulin bergegas keluar tanpa ragu sedikit pun. Hanya ada 4 prajurit mengikuti di belakang 2 jurusan. Tubuh Tang Wulin baru saja melewatinya dan keempat prajurit itu terbaring lemas di tanah. Petugas staf Sen dan Mayor Chen bereaksi terhadap situasi sekaligus. 10 tanaman anggur dari Blue Silver Emperor sudah menerkam ke arah wajah mereka. Mayor Chen berteriak kaget. Saat dia hendak meraih senapan jiwa di pinggangnya, dia dililit erat oleh Kaisar Blue Silver. Petugas staf Sen, yang tampaknya berusia lebih dari 20 tahun, bereaksi dengan sangat cepat. Dia membuat lompatan mundur diikuti oleh 2 cincin jiwa kuning dan ungu yang muncul dengan cepat dari bawah kakinya. Dia adalah leluhur jiwa berdering 4. Aura Staff Officer Sen tiba-tiba berubah beku disertai dengan penurunan suhu di udara. Angin yang sangat dingin dan kepingan salju yang mekar tak terhitung menuju langsung ke Tang Wulin. Tang Wulin tahu bahwa dia sudah berdiri di bawah kamera pengintai. Dia tidak punya waktu untuk perampokan lagi. Ketika 4 cincin jiwa emasnya muncul, cincin jiwa ketiganya sudah bersinar. Roar. Golden Dragon Roar yang gagah berani menyentak seluruh gudang. Seluruh tubuh petugas Sen gemetar begitu hebat sehingga 4 cincin jiwa yang baru saja dilepaskannya segera hancur. Rasa pusing yang intens membuatnya terhuyung. Golden Dragon Roar dari Tang Wulin efektif bahkan ketika dia menghadapi lawan yang basis kultivasinya jauh melebihi miliknya, apalagi lawannya saat ini yang basis kultivasinya jauh di belakangnya. Tang Wulin berlari maju dan tiba di belakang Staff Officer Sen. Tangan kirinya berada di perutnya sementara tangan kanannya memegang tenggorokannya. Kekuatan jiwa petugas Staff Sen segera disegel oleh Tang Wulin. Dia berbicara dengan dingin, "Jangan bergerak atau aku akan membunuhmu." Petugas staf Sen belum sepenuhnya pulih dari Golden Dragon Roar.
Dia hanya bisa merasakan aura intens dan maskulin datang padanya dengan kekuatan yang cukup untuk membuat pusingnya memburuk. Tangan Tang Wulin, yang telah menamparkan perutnya, segera melilit pinggangnya yang ramping. Tubuhnya begitu dingin sehingga dia sangat sensitif terhadap suhu. Dia bisa merasakan bahwa pria di belakangnya dipenuhi dengan yang ki panas yang menyala-nyala yang membuat seluruh tubuhnya terasa sakit dan lemas. Itu adalah serangan musuh. Sensing segera menyadari hal ini, tetapi dia sudah benar-benar merasa tidak berdaya. Kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Sensing merasa malu dan marah karena dia tidak pernah melakukan kontak yang begitu dekat dengan seorang pria. Dia bahkan tidak bisa melihat wajah Tang Wulin dengan jelas, tetapi dia merasakan gelombang intens yang ki memancar darinya. Pria ini pasti agak muda. Kami tidak tahu itu dengan pasti. Tang Wulin tertawa kecil ketika ia berlari keluar dari pintu gudang dengan tangannya di sekitar Sensing. Sementara itu, sirene yang menusuk langsung meledak. Gudang amunisi jiwa tetap adalah area terbatas. Seluruh pangkalan akan terkejut jika tiba-tiba diserang. Tang Wulin memegang Sensing sebagai perisai di sisinya sementara tangannya yang lain melepas akses melewati lehernya. Tidak ada keraguan bahwa mayor cantik itu memiliki posisi yang agak terhormat di Korps Angkatan Laut Nordsea. Dia berlari melalui 3 lapisan gerbang elektronik terus-menerus hanya dengan mengandalkan akses masuknya. Tang Wulin tahu bahwa mereka berada di kedalaman markas bawah tanah Korps Angkatan Laut Nordsea sekarang. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mendapatkan di atas tanah. Bagaimana saya bisa sampai ke permukaan? Tang Wulin bertanya pada Sensing. Aku tidak akan pernah memberitahumu. Jangan pernah memikirkannya. Bunuh saya jika Anda bisa, Sensing berbicara dengan dingin. Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh, bunuh kamu. Kenapa aku harus membunuhmu? Saya percaya bahwa Anda tidak takut mati, tetapi sebagai seorang wanita, ada hal-hal yang lebih menakutkan daripada kematian. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya sekali saat dia berbicara. Sensing merasakan hawa dingin di lengan kanannya saat lengan seragam militernya berkurang berkeping-keping. Oh! Dia menjerit keras ketika rasa takut yang kuat menyebar ke seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Suara Tang Wulin bergema di telinganya dengan kejam, jadi sekarang Anda tahu apa yang akan saya lakukan, kan? Saya percaya bahwa seluruh Korps Angkatan Laut Nordsea menonton dengan begitu banyak kamera pengintai terpaku pada kita. Kamu wanita yang cantik. Apakah Anda berpikir bahwa tubuh Anda yang sepenuhnya terbuka akan meninggalkan kesan mendalam pada pikiran para prajurit ini? Kamu bajingan. Air mata mengalir di wajahnya tanpa terkendali. Tang Wulin mengangkat cakar naga emas di tangan kanannya sekali lagi. Apakah kamu akan memberitahuku atau tidak? Jika tidak, seluruh atasan Anda akan menyusul berikutnya. Apakah dia benar-benar akan melakukan itu? Jawabannya adalah tidak, tentu saja. Dia hanya perlu menemukan ancaman yang efektif dengan cara apapun yang diperlukan. Setelah Tang Wulin dilatih oleh Old Demon Nightmare, dia menyadari bahwa dia adalah pria yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Terlebih lagi, seolah-olah dia bisa menemukan kelemahan orang lain lebih mudah sekarang. Ancaman paling efektif terhadap seorang wanita, terutama wanita yang sombong dan dingin seperti Sensing, jelas bukan kematian. Seorang wanita seperti dia menganggap reputasi lebih dari hidupnya. Jika Sensing menentang keras kepala sampai akhir, Tang Wulin akan keluar dari pilihan. Dia tidak akan benar-benar merobek pakaiannya. Namun, sangat jelas bahwa kekuatan mental Sensing tidak sebagus yang muncul di permukaan. Sisi kanan. Pekiknya sementara tubuhnya yang menawan bergetar keras. Mengekspos tubuhnya di bawah semua kamera pengintai tak terbayangkan. Dia tahu dia pasti akan menjadi gila karena itu benar-benar lebih menyakitkan daripada kematian. Jika itu terjadi, dia akan membawa rasa malu tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk seluruh klannya. Tang Wulin berbicara dengan puas, kamu melakukan hal yang benar. Namun, jika saya meminta sesuatu dari Anda lagi dan jawaban Anda tidak semudah itu, maka saya tidak akan memberi Anda kesempatan untuk mempertimbangkan lagi. Bagaimanapun,
Kamu tidak hanya memiliki atasan ini tetapi juga celana, kan? Kamu bajingan. Sensing berharap dia bisa mengeluarkan semua ototnya dan melepaskan kulitnya. Tang Wulin tertawa kecil. Ada lebih banyak orang yang lebih buruk daripada aku. Seperti yang diharapkan, ada lift di ujung sisi kanan. Tang Wulin menggesek akses masuk saat pintu lift terbuka dengan sebuah ding. Tang Wulin memasuki lift bersama Sensing. Dia tidak khawatir tentang tertangkap sama sekali, melihat bahwa dia memiliki sandera. Dia tidak peduli karena jurusan ini jelas seseorang yang sangat penting. Mata pelajaran utama berdering 4 bukanlah pemandangan yang umum, jadi dia pasti memegang posisi terhormat. Selain itu, dia bertindak dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga dia tidak menyisakan banyak waktu untuk Korps Angkatan Laut Nordsea untuk bereaksi. Tampaknya penilaian Tang Wulin benar. Dia tidak menemui hambatan apapun selama naik liftnya. Namun, ketika pintu lift terbuka, dia disambut oleh puluhan senjata rai jiwa yang membidiknya. Jangan bergerak. Lepaskan staf officer Sen, sebuah suara berat bergema. Itu adalah seorang perwira pria dengan sosok agung berdiri di kepala semua prajurit. Dia adalah seorang letnan kolonel. Tang Wulin menangkupkan cakar naga emas di leher Sensing saat dia tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia berbicara, minggir. Kalau tidak, aku tidak keberatan melempar kamu mayat. Sang letnan kolonel mendengus dingin. Bukankah kamu siswa dari Akademi Shrek? Apakah Akademi memungkinkan Anda untuk membunuh yang tidak bersalah? Saya tidak percaya bahwa Anda akan berani melakukannya. Serahkan diri Anda. Kalau tidak, jangan salahkan kami atas perlakuan tidak sopan kami. Tidak ada keraguan bahwa identitas Tang Wulin sudah ditemukan. Bab 832. Tang Wulin tiba-tiba tertawa. Apakah begitu? Apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak melakukannya? Niat kuat untuk membunuh meledak dari tubuhnya. Matanya tiba-tiba berubah menjadi merah darah dalam sepersekian detik bahwa cakar naga emas di tangan kirinya hampir menutup di tenggorokannya. Sensing hanya bisa merasakan darah di sekujur tubuhnya akan membeku. Aura mengerikan dari tubuh Tang Wulin mencekiknya. Ini adalah pertama kalinya dia merasa sangat dekat dengan kematian. Dia selalu berasumsi bahwa dia tidak takut mati dan bahkan rela mengorbankan hidupnya untuk federasi. Namun, ketika dia berada di persimpangan antara hidup dan mati, dia tidak bisa menahan perasaan takut. Ekspresi petugas pria itu berubah tiba-tiba juga. Berhenti. Anda akan menjadi pelaku federal jika Anda membunuhnya. Kami akan menangkap dan mengeksekusi Anda dengan cara yang sama. Tang Wulin tiba-tiba tertawa histeris. Aku tidak ingin hidup lagi karena kelompok setan di Pulau Iblis itu menyiksaku setiap hari. Sangat menyenangkan memiliki orang lain mati bersamaku. Ayo, mari kita semua binasa bersama. Itu bukan kematian yang menyakitkan jika aku mati dengan kecantikan. Ketika dia mengatakan itu, dia sudah mengangkatnya dari tanah dengan tangan kanannya. Wajah menawan Sensing berubah pucat saat itu. Berhenti. Mundur. Petugas laki-laki itu mengertakkan gigi dengan marah. Dia akan mengorbankan salah satu bawahannya alih-alih merebut musuh seandainya Sensing menjadi orang lain. Sensing berbeda. Dia bukan hanya cintanya, tetapi yang lebih penting, dia adalah saudara perempuan Sen Yue, Komandan Resimen Korps Angkatan Laut Nordsea dan Wakil Komandan Komando Militer Timur Laut. Jika sesuatu terjadi pada Sensing, bagaimana dia akan menjelaskannya kepada Sen Yue? Para prajurit jatuh kembali dengan senjata rai jiwa di genggaman mereka. Tang Wulin menempatkan Sensing kembali ke tanah dan berjalan di luar dengan langkah besar dengan tangan melingkari tubuhnya. Seolah-olah dia berjalan santai di halaman rumahnya. Tidak ada yang berani bergerak. Tang Wulin sudah menunjukkan kekuatannya sebelumnya. Selain dari fakta bahwa seorang letnan jenderal mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkannya, bahkan seorang judul Douluo tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk membunuh master baju tempur satu kata ini sebelum dia membunuh sandera. Sensing terengah-engah. Sesaat sebelumnya, dia merasakan bahwa kematian menimpanya. Ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya menyebabkan wajahnya yang menawan menjadi pucat.
Tang Wulin berjalan di sepanjang terowongan keluar. Dia mengandalkan aliran udara untuk menemukan jalan keluar segera tanpa arah siapapun. Dia berjalan keluar di bawah pengawalan banyak tentara. Udara di luar sangat menyegarkan. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam beberapa sebelum dia melihat sekelilingnya. Dapatkan aku pesawat terbang. Saya ingin Skywing F-17 dan tidak ada trik. Saya akan memastikan dia aman jika permintaan saya terpenuhi. Saya tahu pasti ada pembangkit tenaga listrik di Korps Angkatan Laut Nordsea. Namun, aku yakin aku akan bisa mengeluarkan sandera terlebih dahulu sebelum pembangkit tenaga listrikmu membunuhku. Tang Wulin berbicara dengan dingin, kamu punya 10 menit. Saat dia mengatakan itu, Tang Wulin menyeret sepanjang gadis itu dan menemukan sudut untuk beristirahat. Dia bersandar di sudut sehingga dia bisa memastikan bahwa tidak ada yang menyerangnya dari sayap. Dia menyandarkan Sensing di dadanya dan menggunakannya sebagai perisai. Sensing pada dasarnya duduk di paha Tang Wulin. Dia duduk kaku meskipun tubuhnya gemetar ketakutan. Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Namun, dia tahu lebih penting untuk mewaspadai lingkungannya untuk mencegah bahaya yang tidak terduga terjadi. Pesawat belum muncul. Di sisi lain, lebih banyak tentara berkumpul. Sejumlah besar dari mereka mengelilinginya membuat tempat itu tampak penuh sesak. Cukup banyak mobil jiwa juga ada di sana. 5 menit. Tang Wulin berbicara dengan dingin. Pada saat ini, sebuah mobil militer sedang dibawa dengan tergesa-gesa ke daerah itu. Itu berhenti dengan melengking. Pintu mobil didorong terbuka dan keluar melompat Shen Yue yang mengenakan setelan militer. Dia melihat saudara perempuannya di tangan Tang Wulin ketika dia keluar dari mobil. Sensing tampaknya sedikit bingung saat ini. Salah satu lengan bajunya hilang sementara wajahnya ditutupi dengan tanda air mata kering. Tubuhnya menggigil terhadap Tang Wulin. Api amarah yang hebat melonjak ke kepalanya dengan deru. Shen Yue marah ketika dia berjalan dengan langkah besar menuju Tang Wulin. Dia merasa seperti paru-parunya akan meledak saat dia mencoba menahan amarahnya saat ini. Dia sudah kesal dengan kesalahan yang terjadi hari ini. Salah satu Skywing F-17 miliknya dicuri oleh Shrek Seven Monsters, lalu yang lain dibajak oleh Tang Wulin baru-baru ini. Itu adalah penghinaan terbesar bagi Korps Angkatan Laut Nordsea. Dia tidak berharap Tang Wulin muncul lagi begitu cepat. Selanjutnya, dia telah menculik adiknya kali ini. Lepaskan dia. Shen Yue berbicara dengan dingin. Tang Wulin melirik tanda pangkat di bahunya saat dia merasakan dadanya menegang. Dia adalah seorang letnan jenderal. Itu adalah pangkat militer tertinggi yang pernah dilihatnya. Halo, umum. Di mana pesawat terbang saya? Kesabaran saya terbatas. Tang Wulin berbicara dengan dingin. Shen Yue menatap Tang Wulin ketika dia tiba-tiba berteriak dengan suara yang dalam, saya katakan lepaskan dia. Raungannya yang mengamuk disertai dengan kekaguman spiritual yang kuat. Tang Wulin merasa visinya menjadi gelap. Semburat kesabaran bentuk tidak tertindas menindasnya sehingga dia hampir mengikuti perintah Shen Yue tanpa sadar. Namun, dia hanya terpesona sesaat. Ketika Shen Yue hendak berlari di saat berikutnya, Tang Wulin tiba-tiba tersedak tenggorokan Sensing sambil melambaikan tangan kanannya sekaligus. Sisi lain dari lengan Sensing terkoyak di tengah jeritannya yang menusuk. Shen Yue seharusnya sudah berlari, namun dia tidak punya pilihan selain untuk menghentikan dirinya sendiri ketika dia melihat reaksi Tang Wulin. Jika Anda ingin mati, maka Anda akan mati bersama. Tang Wulin mengamuk dengan marah. Shen Yue mengepalkan tangannya dengan erat. Lepaskan dia dan aku akan menjadi sanderaamu. Tang Wulin mencibir sekali. Jenderal, apakah Anda pikir saya anak berusia 3 tahun? Anda tentu lebih kuat daripada saya karena Anda seorang letnan jenderal di usia Anda. Belum lagi kekuatan spiritual Anda yang kuat. Membawamu menjadi sandera. Apakah saya terlihat seperti orang bodoh? Shen Yue menjadi tidak berdaya. Dia tidak mengerti mengapa kekaguman rohaninya tidak berpengaruh padanya meskipun kekuatan rohaninya telah mencapai spirit abis. Mengapa itu tidak efektif? 3 menit lagi. Jika pesawat belum datang,
saya tidak akan membunuhnya, tetapi saya akan melepas sepotong pakaiannya untuk setiap menit yang telah berlalu. Lihat apakah saya berani." Saat dia mengatakan itu, Tang Wulin telah melepas tombol pertama di kerah Sensing. Ekspresi Sensing mengungkapkan bahwa dia akan menderita gangguan mental. Dia berteriak keras, "Kakak, selamatkan aku." Sudah berakhir. Sen Yue tahu itu adalah saat Sensing memanggilnya, "Sister." Dia kehilangan kendali atas situasi. Seperti yang diharapkan, mata Tang Wulin cerah saat dia menarik Sensing. Bibirnya tersenyum tipis. "Aku benar-benar tidak berharap akan seberuntung itu. Dia saudara perempuan sang jenderal, ya. Jangan khawatir, jenderal. Saya akan membebaskannya selama Anda memenuhi permintaan saya. Anda punya 2 menit lagi. Bawalah pesawat terbang." Sen Yue meraung dengan suara berat. Dia tahu bahwa mengeluarkan perintah seperti itu tidak akan bermanfaat baginya. Sebagai komandan resimen, dia memilih untuk berkompromi ketika dia dihadapkan pada ancaman musuh. Selain itu adalah saudara perempuannya yang dipertaruhkan. Masa depannya akan selamanya terpengaruh ketika berita tentang kejadian ini keluar. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya memiliki 1 saudara perempuan. Dia tidak bisa menonton tanpa daya karena saudara perempuannya dihina atau bahkan dibunuh. Dalam pandangannya, Tang Wulin sudah gila. Tindakannya benar-benar melebihi ruang lingkup siswa Akademi Shrek. Namun, dia tahu betul bahwa setiap siswa Akademi Shrek yang mengunjungi Pulau Iblis akan menjadi tidak normal untuk jangka waktu tertentu menurut catatan Korps Angkatan Laut Nordsea. Dengan demikian, Sen Yue tidak berani bertaruh. Dia tidak tahan untuk mempertaruhkan masa depan adiknya pada taruhan. Segera setelah itu, Tang Wulin melihat Skywing F-17. Tang Wulin tersenyum saat dia menarik Sensing. Sen Yue berbicara dengan suara berat, "Pesawat sudah ada di sini. Lepaskan dia sekarang. Demi kehormatan saya akan mengizinkan Anda pergi dengan pesawat." Bab 833. Tang Wulin tersenyum dan berkata, "Yang mulia, apakah Anda pikir saya gila? Atau apakah saya terlihat seperti orang bodoh bagi Anda? Apakah Anda berbicara kepada saya tentang reputasi sekarang? Dapatkan nyata, letakkan parasut di pesawat dan minta staf officer Sen mengawal saya. Saya akan membiarkan dia melompat dari pesawat dengan parasut setelah saya merasa aman. Saya percaya Anda memiliki sumber daya untuk menjemputnya kembali. Kita tidak perlu membuang waktu untuk membicarakan hal-hal lain. Anda tidak punya pilihan selain mempercayai saya sekarang. Atau mungkin Anda ingin menonton saya binasa bersamanya." Tubuh Sensing gemetar saat dia menangis. Kakinya benar-benar lemas. Dia hanya berhasil berdiri dengan bersandar pada Tang Wulin. Sen Yue mengepalkan tangannya. Dia menatap Tang Wulin dengan dingin. "Kamu lebih baik berdoa agar kamu tidak jatuh ke tanganku di masa depan." Tang Wulin berkata dengan santai, "Kita akan meninggalkan pembicaraan tentang masa depan ke masa depan. Apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" Sen Yue berteriak dengan keras, "Mundur, biarkan mereka naik ke pesawat." Tang Wulin membawa Sensing dan naik ke Skywing F-17. Dia tidak terburu-buru untuk menutup kanopi kokpit. Dia berkata dengan datar, "Mungkin kita bisa melakukan ini dengan cara lain. Kemudian, saya akan membiarkan petugas staf Sen mengawal saya kembali ke Pulau Iblis, dan kemudian dia akan menerbangkan pesawat kembali ke sini. Dengan cara ini, kalian tidak akan mengalami banyak kerugian juga." Saya mendengar bahwa Skywing F-17 dapat dikonfigurasi untuk remote control. Saya ingin tahu apakah yang ini dikonfigurasi dengan cara itu. Saya tidak ingin pesawat terbang kembali dengan sendirinya. Jika pesawat ini bisa dikendalikan dari jarak jauh, saya sarankan kalian memperbaikinya. Kalau tidak, Anda tahu maksudnya. Sen Yue merasa bahwa pemuda di depannya seperti burung tua yang cerdik yang telah memikirkan segalanya dengan cermat. "Tidak, itu tidak dilengkapi dengan sistem remote control," katanya dengan dingin. "Baiklah, kuharap kamu tidak berbohong padaku jika kamu benar-benar peduli dengan adik perempuanmu." Pesawat sudah beroperasi dan kanopi perlahan ditutup, menyegel mereka dari dunia luar.
Tang Wulin membungkus Shen Xing dengan rumput blue silver dan membuatnya duduk di kursi kopilot. Dia dengan cekatan mengendalikan sebagian besar tombol dan Skywing F-17 tiba-tiba melaju di landasan. Mereka melayang ke langit yang sudah gelap gulita seperti tinta. Shen Xing memandang pilot pesawat Tang Wulin yang ahli. Masih merasa takut, saat pesawat meninggalkan markas Korps Angkatan Laut Nordsea, air matanya mulai mengalir lagi terlepas dari dirinya sendiri. Meninggalkan pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea berarti bahwa nasibnya sepenuhnya berada di tangan pemuda di sampingnya. Dia baru saja memperhatikan Tang Wulin dengan baik. Dari samping, dia bisa melihat bulu matanya yang panjang, wajah yang tampan, dan sepasang mata yang jernih. Jika dia menilai dia hanya dari penampilannya, dia tidak akan pernah berpikir dia akan menjadi penjahat jahat. Singkatnya, penampilan seseorang lebih penting daripada yang lainnya. Setelah Shen Xing memperhatikan ketampanan Tang Wulin, ketakutan dan kemarahan yang dia rasakan di dalam hatinya agak berkurang. "Will, maukah kamu membunuhku?" tanya Shen Xing. Tang Wulin tersenyum. "Kupikir kau tidak takut mati." Tatapan Shen Xing terbakar amarah. "Aku berani kamu membunuhku jika kamu punya nyali. Kamu juga tidak akan bisa hidup." Tang Wulin berkata, "Selama kakakmu tidak melakukan sesuatu yang bodoh, aku tidak punya alasan untuk membunuhmu. Saya tidak punya dendam yang mendalam terhadap Anda. Sudah cukup, duduk saja di sana dengan tenang." Di bawah kendali Tang Wulin, kecepatan SKYWING 17 didorong ke maksimum. Mereka melintasi 30 km dalam sekejap mata. Pesawat turun perlahan-lahan dan hendak memasuki perbatasan Pulau Iblis. Seperti yang diharapkan, Shen Yue khawatir tentang keselamatan kakaknya. Tidak ada serangan atau upaya pengambil alihan yang dilakukan. Tang Wulin menarik tuas kontrol dan pesawat naik lagi. Itu menarik busur yang elegan di langit dan terbang kembali ke pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea lagi. "Apa yang kamu lakukan? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda akan membiarkan saya menerbangkan pesawat kembali?" Shen Xing menatapnya dengan kaget. Tang Wulin berkata, "Apakah kamu tidak tahu bahwa semua adil dalam perang? Dan di sini saya berpikir bahwa Anda adalah seorang perwira staf." Ketika mereka berbicara, pesawat sudah menempuh jarak 30 km lagi. Tang Wulin menarik kembali kaisar blue silvernya. "Kenakan sabuk pengamanmu." Satu-satunya alasan mengapa dia meminta parasut dari Shen Yue adalah untuk mengacaukannya sehingga dia akan berpikir bahwa dia tidak akrab dengan pesawat. Shen Xing tampaknya mengerti maknanya. Dia buru-buru memasang sabuk pengamannya. Tang Wulin tersenyum. Gunung biru tidak pernah menjadi tua, dan air hijau mengalir selamanya. "Kita akan bertemu lagi suatu hari nanti." Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat tangannya dan mengetuk perut Shen Xing. Shen Xing merasakan sesuatu yang panas mengalir di dalam dirinya. Kekuatan jiwanya yang tersegel telah kembali padanya. Pada saat berikutnya, Tang Wulin sudah menekan tombol dan kursi kopilot dikeluarkan dari pesawat. "Kamu keparat. Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Shen Xing menjerit saat dia naik ke langit. Saat ia mendengarkan teriakannya ancaman yang semakin jauh, Tang Wulin hanya tersenyum. Dia mengendalikan Skywing F-17, membawanya ke akselerasi instan dan terbang langsung menuju Pulau Iblis. Pesawat memasuki batas Pulau Iblis dan mendarat perlahan. Pesawat ketiga. Ini sudah pesawat ketiga yang dibawa Tang Wulin ke sini. Namun, itu bukan gaya kabin terbuka tetapi pesawat terbang lengkap. Ketika pesawat mendarat dengan kuat di tanah, Tang Wulin memperhatikan dengan kaget bahwa selain dari Old Demon Nightmare dan Old Demon Blight, ada sesepuh lain yang tinggi dan besar. Ketika dia menghadapi Shen Yue dan para perwira dengan orang-orangnya dari Korps Angkatan Laut Nordsea, Tang Wulin mengendalikan situasi dari awal sampai akhir. Ngomong-ngomong, ketika dia turun dari pesawat dan melihat tatapan iblis tua ketiga, hatinya tidak bisa membantu tetapi berdetak. Di alam bawah sadarnya, perasaan buruk muncul. Old Demon Blight bertepuk tangan dengan keras. "Tidak buruk, tidak buruk. Anda akhirnya berhasil." Tang Wulin memandang Old Demon Nightmare. "Aku sudah melakukannya, jadi sudah saatnya kamu melepaskan teman-temanku, kan?"
Old Demon Nightmare mengangkat bahu. Tidak masalah. Iblis tua ini selalu menepati janjinya. Aku akan melepaskan kawanmu itu. Tang Wulin sedikit terpana. Dia tidak berharap bahwa Old Demon Nightmare akan semudah ini ditangani. Dia buru-buru bertanya, di mana mereka? Old Demon Nightmare mencibir. Aku sudah memberikannya pada Devor. Oh, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Old Devor. Anda tahu, saya sudah lama menyiksa kalian semua, dan dia tidak bisa menahan diri lagi. Mulai sekarang, kawan-kawanmu adalah miliknya. Kamu. Tang Wulin menatap Old Demon Nightmare. Dia terbakar amarah. Old Demon Devor berkata dengan suara seraknya, tenang, aku tidak semanusiawi dia. Saya mencela penggunaan narkoba yang tidak etis. Persyaratan saya juga tidak tinggi. Selama kamu bisa melakukannya, aku akan membiarkan mereka pergi. Tang Wulin menjadi tenang setelah sedikit amarah. Bagaimana mungkin seseorang tidak menundukkan kepala saat berada di bawah atap? Dia memiliki firasat bahwa iblis-iblis tua ini tidak akan membiarkan dia dan rekan-rekannya pergi semudah itu. Dia menatap dingin ke Old Demon Devor. Kalau begitu, apa yang ingin aku lakukan? Kilatan kegilaan tiba-tiba muncul di mata Old Demon Devor. Tidak banyak. Dalam hidup saya hanya punya satu hobi, dan itu untuk makan. Itu sebabnya mereka memanggilku Old Demon Devor. Selama kamu menghabiskan semua makanan yang kuberikan padamu, aku akan melepaskan kalian semua. Makan. Ekspresi Tang Wulin langsung berubah aneh. Mungkinkah ada sesuatu yang semudah ini? Jika seseorang bertanya kepadanya apa yang paling dia kuasai, hal pertama yang muncul di benaknya tidak akan menempa tetapi makan. Meskipun dia sangat berbakat dalam menempa, dia hanyalah pandai besi peringkat 6. Pandai besi peringkat 7 ke atas lebih terampil. Namun, ketika datang untuk makan, Tang Wulin tidak berpikir bahwa ada orang di Doluo benua yang bisa lebih terampil daripada dia. Baiklah, apa yang harus kita makan? Tang Wulin memandang Old Demon Devor. Old Demon Devor maju selangkah dan meraih ke sisinya. Kemudian, dia meraih bahu Tang Wulin. Dia bergerak dengan cepat, dan dia menghilang bersama dengannya dari tempat mereka berdiri. Old Demon Devor dan Tang Wulin hilang. Old Demon Blight memandang Old Demon Nightmare. Mimpi buruk, kupikir bocah ini telah memecahkan rekor. Dalam 3 bulan dan 6 hari, ia berhasil melintasi lautan, menyusup ke markas Korps Angkatan Laut Nordsea, dan menerbangkan sebuah pesawat kembali ke sini. Old Demon Nightmare mengangguk dan menghitung dengan ujung jarinya. Kurasa dia melakukannya. Dia yang pertama melakukannya dalam 1500 tahun. Fatso kecil itu juga telah menyeberangi lautan, tetapi dia langsung ditangani ketika mencapai sisi lain. Aku bahkan harus mengatur segalanya untuknya, tapi itu normal. Wulintang ini, tidak heran dia kapten. Old Demon Blight menghitung dengan jarinya, kita harus dengan cepat memikirkan lebih banyak cara untuk menyiksanya. Dia berada dalam kondisi yang sangat baik dan daya tahannya juga jauh lebih kuat daripada tuan jiwa biasa. Tidak buruk, tidak buruk. Saya paling suka monster kecil yang abnormal ini. Kita harus mencermati kelemahannya. Old Demon Nightmare mendengus. Yang paling tidak manusiawi di antara kita adalah kamu. Old Demon Blight berkata, kamu berbicara seolah-olah kamu manusia. Blight, menurutmu berapa lama yang dia butuhkan sebelum dia menyelesaikan cobaan di pihak Devor? Tanya Old Demon Nightmare. Old Demon Blight tiba-tiba menggigil. Rekan Devor itu, dia benar-benar memuakkan. Bisakah kita tidak membicarakannya? Adegan di depan matanya berubah. Ketika visi Tang Wulin cerah, dia sudah berada di dalam hutan. Dia masih di dalam lembah, tetapi dia berada di hutan yang penuh dengan kehidupan. Bab 834. Setiap kali dia melewati tempat ini, Tang Wulin selalu merasa dia kembali ke Akademi Shrek. Dia benar-benar merindukan hari-hari yang dihabiskan di akademi. Meskipun mereka telah berkultivasi dengan susah payah saat itu, setidaknya tidak ada siksaan tubuh dan jiwa mereka secara bersamaan. Tidak mudah baginya untuk menanggung bagian pertama,
dan sekarang dia harus menjalani bagian kedua. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Old Demon Devor. Apa yang dia inginkan? Tang Wulin paling khawatir tentang situasi rekan-rekannya. Dia telah terpisah dari semua orang untuk waktu yang lama sehingga dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu apakah rekan-rekannya masih hidup. Sebagai kapten, dia telah memimpin semua orang di sini untuk menjalani pelatihan militer mereka. Jika sesuatu terjadi, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Old Demon Devor melepaskan tangan Tang Wulin. Suaranya serak dan keras. Itu bergema di hutan. Tidak perlu khawatir tentang rekanmu. Anda hanya perlu khawatir tentang diri Anda sendiri. Tenang, tanpa perintah saya, Nightmare tidak akan melakukan apapun untuk mereka. Mereka suka menyiksa orang lain, tetapi saya tidak. Hanya iblis-iblis yang belum dewasa seperti mereka yang akan menggunakan hiburan tingkat rendah itu. Hidupmu akan jauh lebih menyenangkan jika kamu ikut denganku. Apakah Anda tahu mengapa judul saya Devor? Kehidupan yang menyenangkan. Ekspresi Tang Wulin tidak berubah, tetapi dia berpikir dalam hatinya, aku akan bodoh mempercayaimu. Pada awalnya, dia sebenarnya mempercayai Old Demon Blight sedikit. Namun, setelah cobaan menyerap aura penghancuran dan insiden yang mengikuti itu, bagaimana dia tidak bisa menyadari bahwa Blight sebenarnya tidak berbeda dari Nightmare? Karena orang ini sebelum dia juga salah satu dari iblis tua, bagaimana mungkin dia lebih baik daripada yang lain? Dia hanya akan menyiksanya secara berbeda. Karena dia tidak tahu apa yang diinginkan iblis tua itu, dia memutuskan untuk tetap diam. Dia tidak punya pilihan selain menanggung siksaan dari iblis-iblis tua ini. Di hati Tang Wulin, selalu ada sepotong harapan dari awal sampai akhir. Dia berharap bahwa tantangan yang dia hadapi saat ini hanyalah ujian dari akademi, dan iblis-iblis tua ini hanya menguji mereka. Dengan harapan inilah dia berhasil bertahan melalui semua rasa sakit yang dia temui. Old Demon Devor memandang Tang Wulin dengan tatapan yang dalam dan mendalam. Alasan mengapa aku dipanggil Devor adalah karena aku suka makan. Saya suka makan sejak dulu sekali, dan setelah saya menjadi iblis, saya lebih suka makan. Jadi, saya berbeda dari mereka. Semua dari mereka memiliki masalah mental karena sangat membosankan di sini ketika Anda tidak memiliki yang lebih baik untuk dilakukan. Aku satu-satunya yang bersenang-senang di Pulau Iblis selama ini, dan itu untuk makan. Selama aku punya sesuatu untuk dimakan, aku tidak akan pernah merasa bosan. Makan memberi saya sukacita dan kesenangan. Makan. Ketika dia mendengar ini, Tang Wulin secara naluriah menelan ludah. Jika dia menghitung hari, itu pasti sudah 3 bulan sejak dia tiba di sini, dan dia belum makan apapun. Dia benar-benar mengandalkan sumber kehidupan yang padat di sini untuk menopang tubuhnya. Meskipun ini tidak memengaruhi kondisi tubuhnya, bagi seseorang yang terbiasa mengisi energinya dengan makan, tidak makan apapun jelas merupakan penderitaan besar. Sekarang ada iblis tua di depannya yang mengatakan bahwa dia suka makan. Tang Wulin tiba-tiba merasakan rasa lapar yang kuat menyerbu lautan rohnya. Itu bukan reaksi biologis tetapi murni psikologis. Ketika Old Demon Devor melihat Tang Wulin menelan ludah, dia langsung tersenyum. Sepertinya kamu juga penggemar makan, benar kan? Ketika dia mengatakan ini, dia menjentikkan jarinya dengan keras. Maka sepertinya kita memiliki kesamaan. Mulai sekarang, Anda akan makan semua yang saya makan. Saya jamin Anda akan lulus dengan mudah. Tang Wulin berkata tanpa ragu, apa yang akan kita makan? Old Demon Devor mencibir. Tenang, aku tidak akan membawakanmu sesuatu yang menjijikkan. Karena kita makan, maka kita harus makan jenis makanan yang penuh nutrisi, dan itu pasti sesuatu yang bisa dimakan. Ayo, anak muda. Saat dia berbicara, dia sudah berjalan ke hutan. Tang Wulin buru-buru mengikuti di belakangnya. Old Demon Devor berhenti setelah berjalan beberapa langkah. Kemudian, dia berjongkok dan menggali tanah di bawah tanaman bambu hijau tua. Dia membuat kait dengan jarinya dan mengeluarkan cacing besar berwarna hijau gelap yang panjangnya sekitar 3 inci dan gemuk seperti jari.
Cacing itu berwarna hijau tua dan tampak agak transparan. Itu menggeliat mati-matian mencoba untuk berjuang keluar dari tangan Old Demon Devor. Tangan kanan setan lama Devor menggali tanah lagi. Dia menggali cacing lain dalam waktu singkat. Firasat yang tidak nyaman mengisi pikiran Tang Wulin dalam sekejap, tidak mungkin. Pada saat ini, dia melihat Old Devor telah melemparkan salah satu cacing ke dalam mulutnya sendiri dan mulai mengunyahnya. Dia bahkan tampak menikmatinya. Cairan kuning mengalir di sudut bibirnya. Tang Wulin bereaksi secara refleks. Dia berbalik dan mulai muntah. Ini benar-benar menjijikkan. Meskipun dia suka makan, dia tidak akan pernah makan cacing. Dia jijik melihat penampilan Old Demon Devor saat ini. Pada saat ini, sosok hijau gelap muncul di hadapannya. Ketika dia melihat tubuh yang menggeliat itu, dia bisa melihat lapisan rambut halus berwarna kuning di tubuhnya saat diperiksa lebih dekat. Ekspresi Tang Wulin berubah drastis, dan dia menembak ke samping seperti kilat. Baginya, makan selalu merupakan hal yang paling menyenangkan di benua itu. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat cacing yang terlalu menjijikkan ditempatkan di depannya, setelah tidak makan selama berhari-hari, Tang Wulin hampir tidak bisa menekan reaksi tubuhnya. Dia praktis berbalik dan berlari. Dia tidak terlalu peduli pada hal lain. Yang dia ingin lakukan hanyalah pergi dari Devor setan tua itu seketika. Terlepas dari seberapa cepat dia bergerak, apakah dia menggunakan teknik rahasia Tang Sekte, Track Ghost Shadow membingungkan, atau kecepatan gagah Golden Dragon Fleece, dia tidak bisa menyingkirkan cacing hijau gelap yang menggantung di depan matanya. Itu tidak menunjukkan tanda-tanda terlempar. Tang Wulin terus berlari saat dia muntah. Tiba-tiba, ada sensasi pusing. Tak lama setelah itu, dia secara paksa ditekan ke tanah. Dia nyaris tidak punya waktu untuk bereaksi ketika dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Kekuatan jiwa dan kekuatan esensi darah di dalam tubuhnya dibelenggu. Lalu, tangan besar mencubit hidungnya. Ketika hidungnya terjepit, Tang Wulin secara naluriah membuka mulutnya untuk bernafas. Pada saat berikutnya, dia melihat cacing hijau gelap yang menggeliat itu didorong ke dalam mulutnya. Old Demon Devor mendorong dagu Tang Wulin ke atas dengan satu tangan, dan mulut Tang Wulin tertutup secara alami. Perasaan cacing menggeliat putus asa di mulut seseorang. Rambutnya berdiri, dan penglihatannya menjadi gelap. Tubuhnya bereaksi keras terhadap perasaan jijik. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia bahkan tidak bisa mengangkat jari. Suara parau setan tua Devor terdengar di samping telinganya, "Sudah kubilang kita hanya akan makan. Kenapa kamu melarikan diri? Aku benci mereka yang paling tidak memperlakukan makanan mereka dengan baik. Karena Anda tidak mau memakannya, maka saya akan membiarkan cacing bambu ini dicerna secara perlahan dalam air liur Anda. Anda akan merasakannya menggeliat. Lalu pada titik tertentu, ia akan berhenti menggeliat. Kemudian, perlahan-lahan akan berubah menjadi cairan yang akan mengalir di sepanjang tenggorokan Anda. Anda akan merasakannya menjadi satu dengan tubuh Anda. Bukankah itu luar biasa? Proses ini memakan waktu hampir 1 hari untuk diselesaikan. Anda tidak dapat bergerak atau melakukan apapun. Saya bisa melihat perubahan di mata dan ekspresi wajah Anda. Melihat ekspresi Anda menikmati kelezatan ini, sangat indah. Saya harus mulai berpikir tentang apa yang harus kita makan untuk besok. Bab 835. Tang Wulin lebih suka belajar bagaimana menerbangkan pesawat atau menyerap energi destruktif. Dia bahkan bersedia menghadapi daya tembak dari seluruh korps Angkatan Laut Nordsea. Dia lebih suka menjalani semua itu daripada menanggung penderitaan yang begitu besar dalam kondisi terjaga saat ini. Itu tidak berlebihan apa yang dikatakan Old Demon Devor. Apa yang dirasakan Tang Wulin saat ini adalah siksaan mental dan fisik. Setiap kali Tang Wulin mulai kehilangan kesadarannya, ia akan merasakan lautan rohnya terstimulasi, dan ia akan langsung bangun. Pada saat itu, dia bisa merasakan isi mulutnya dengan tajam. Sensasi itu terlalu menjijikkan untuk diucapkan. Dia hanya ingin mati di sana dan kemudian 24 jam berlalu.
Setan tua Devor menamparkan kepala Tang Wulin untuk membuatnya tak sadarkan diri. Saat dia melihat Tang Wulin terbaring di tanah, dua sosok muncul di sampingnya. Mereka adalah Nightmare and Blight. Aku bilang, apa aku terlalu kejam? Saya hanya memberinya beberapa makanan lezat untuk dimakan, itu saja. Saya hanya memikirkan metode sebelumnya tetapi tidak pernah melakukannya. Akankah itu menstimulasi semangatnya sehingga dia menjadi gila? Old Devor bertanya seolah-olah dia mengkhawatirkannya. Jangan beri aku omong kosong itu. Mengapa kamu tidak ragu-ragu ketika kamu memberinya cacing untuk dimakan? Kata Nightmare dengan cemoohan. Old Demon Blight menambahkan dengan ekspresi marah, kamu benar-benar tercela dan tak tahu malu. Mengapa Anda belum memberitahu kami tentang metode Anda sebelumnya? Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Bagaimana Anda bisa melampaui kami dalam penyiksaan? Ketika saya melihat ekspresi sedihnya, dia mungkin berpikir Anda lebih unggul dari kita berdua dalam hal ini. Saya benar-benar tidak puas, Anda tahu. Saya sangat tidak puas. Hahaha. Itu benar. Saya tidak peduli apakah Anda puas atau tidak. Satu-satunya yang saya tahu adalah saya memiliki waktu hidup saya di sini. Oh tidak, saya harus pergi dan menguji ini pada orang-orang kecil lainnya juga dan melihat reaksi mereka. Tidak apa-apa bahkan jika mereka menjadi gila. Kami masih punya pria itu, Lotte, kan? Dia yang paling membantu memulihkan kondisi pikiran seseorang. Little Fatso, dari penampilan, kami memiliki minat yang sama sekarang. Mulai sekarang, apapun yang saya makan, Anda akan makan. Saya jamin Anda akan melewati cobaan ini dengan mudah, kata Old Devor kepada Su Lizzie sambil tersenyum. Su Lizzie terengah-engah. Dia telah mencoba yang terbaik untuk menyerap energi destruktif dan akhirnya mencapai pantai yang berlawanan. Namun, terlepas dari metode yang ia gunakan, ia tidak bisa memasuki pangkalan Korps Angkatan Laut Nordsea. Dia tidak ingat apa yang terjadi. Sejauh yang dia ingat, ketika tembakan artileri datang, dia sudah kembali ke Pulau Iblis. Old Demon Nightmare kemudian memberitahunya bahwa dia telah gagal, dan dia akan melepaskan kabut racun. Pada saat ini, Devor setan tua muncul seolah-olah dia adalah sang Mesias. Old Demon Devor memberitahunya bahwa selama dia mengikuti instruksinya, dia bisa menyelamatkan rekan-rekannya dari nasib disiksa oleh kabut racun. Dia kemudian dibawa oleh Old Demon Devor ke hutan. Ketika dia melihat cacing hijau besar dan gelap, Su Lizzie berkedip beberapa kali. Selanjutnya, dia melihat Old Demon Devor melemparkan cacing ke dalam mulutnya dan mengunyahnya dengan paksa. Mata Su Lizzie langsung melotot. Old Demon Devor menatapnya sambil tersenyum. Kemudian dia mendengar Su Lizzie bertanya dengan terkejut, bisakah ini dimakan? Apa ini enak rasanya? Kali ini, giliran Old Setan Devor untuk tertegun. Kemudian, dia melihat Su Lizzie mengangkat tangan dan dia mengambil cacing lain dari tangannya, yang dia lemparkan ke mulutnya sendiri. Su Lizzie juga mulai mengunyahnya dengan paksa. Ini. Setelah mengunyah sebentar, mata Su Lizzie menyala. Kemudian, jakunnya bergeser. Dia jelas menelan cacing itu. Wow, kupikir itu akan sangat menjijikkan. Siapa tahu rasanya enak sekali. Meskipun sedikit asam dan zat, ada beberapa rasa pahit dalam rasa asam, tetapi ada rasa manis setelahnya. Lebih penting lagi, ia memiliki aroma samar tanaman bambu. Perutku terasa hangat setelah aku memakannya. Rasanya benar-benar nyaman. Sangat lezat. Saya tidak pernah berharap menemukan sesuatu yang istimewa di Pulau Iblis. Ini seperti spesialisasi lokal. Apakah Anda memiliki lebih dari ini? Biarkan saya menggali satu lagi. Ketika dia melihat ekspresi gembira Su Lizzie, Iblis Devor lama tertegun lama sebelum dia akhirnya bergumam, Little Fatso, kamu memang memiliki beberapa bakat unik dalam urusan makan. Dia masih berbicara ketika dia melihat Su Lizzie berjongkok di samping pabrik. Dia menggali tanah dengan tangannya. Meskipun objeknya sama, penyiksaanlah yang membuat beberapa orang berharap mereka mati, tetapi menjadi sumber kesenangan yang luar biasa bagi orang lain. Sungguh,
Situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di Pulau Iblis. Old Demon Devor tidak pernah mengakui kekalahan. Belum lagi, tidak ada setan tua di pulau ini yang mau mengakui kekalahan. Itulah sebabnya Devor harus memeras otaknya untuk menemukan makanan kelas tinggi yang menurut Sulizzi menjijikkan. Namun, bagaimana dia tahu bahwa Sulizzi tidak pernah menolak apapun yang disajikan kepadanya? Sulizzi akan sedikit ragu pada awalnya, tetapi semakin dia makan, semakin dia merasa senang dan semakin bersemangat. Pada akhirnya, dia akan makan sampai wajahnya memerah. Dia tidak membutuhkan keahlian Old Demon Devor untuk menemukan berbagai jenis makanan di lembah yang kaya akan sumber kehidupan di Pulau Iblis. Dia menjadi pandai dalam hal itu murni dengan belajar sendiri. Old Demon Devor tidak bisa membantu tetapi menyerah. Dia hanya bisa memilih untuk menyiksa yang lain. Dia tidak dapat menyangkal bahwa Sulizzi sangat berbakat dengan anugerah alam, tetapi dia kadang-kadang bodoh. Tanpa ragu, Sulizzi telah memecahkan rekor. Tang Wulin sama sekali tidak tahu bagaimana dia menghabiskan 2 bulan ini. Dia menghabiskan waktu terjaga di linglung. Penyiksaan di tubuhnya dapat dikendalikan, tetapi rohnya sangat menderita. Dia adalah orang yang suka makan, tetapi dia disiksa oleh Old Demon Devor dengan sangat buruk sehingga dia ingin muntah begitu dia melihat makanan. Namun, kemampuan adaptif tubuhnya yang kuat lambat laun menendang. Tang Wulin cepat menyadari bahwa tubuhnya tidak melemah karena menderita penyiksaan. Sebaliknya, ketika ia secara teratur makan makanan aneh seperti cacing, kecoak, ular, tikus, semut, dan sebagainya, esensi darahnya bertambah kuat. Itu terutama berlaku untuk sumber hidupnya yang sangat padat saat ini. Old Demon Devor, terima kasih banyak. Apakah Anda masih memiliki cacing? Berapa lama itu bisa hidup? Bisakah saya meminta bantuan dari Anda? Biarkan saya menangkap lebih banyak sehingga Anda dapat membiarkan Yue Zhengyu memakannya. Cacing ini sangat kaya dengan sumber kehidupan, pasti bagus untuk tubuhnya. Dia telah menggunakan kemampuannya pengorbanan untuk menyelamatkan saya saat itu dan kehilangan terlalu banyak sumber hidupnya. Jika dia bisa makan lebih banyak cacing, saya yakin itu akan sangat bermanfaat baginya. Old Demon Devor menatap dengan mulut ternganga ketika Su Xiaoyan bermain-main dengan cacing hijau gelap yang besar di tangannya seolah-olah bermain-main dengan harta. Apa yang salah dengan dunia ini? Itu adalah satu hal bagi master jiwa tipe makanan untuk memakan cacing, tapi wanita muda ini, dia. Ketika Su Xiaoyan memakan cacing untuk pertama kalinya, tingkat penderitaan yang dia rasakan mirip dengan Tang Wulin. Namun, dia juga memperhatikan bahwa cacing ini dipenuhi dengan sumber kehidupan yang padat. Jadi, ketika Old Demon Devor berencana untuk memberinya makan cacing kedua, dia bertindak seperti ini. Kemampuan adaptif ini. Dia tidak bagus dalam hal lain, tetapi kemampuan wanita muda ini untuk beradaptasi benar-benar tiada banding. Tentu saja, ada juga yang sengsara. Sebagai contoh, blerk, 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 tolong bunuh aku. Ratap sie-sie. Semangatnya berada di ambang kehancuran. Blerk, aku akan membunuhmu. Blerk, jangan biarkan aku mendapatkan kesempatan, aku pasti akan membunuhmu. Wajah cantik Ye Xinglan sudah memerah. Blerk, 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 aku akan membunuhmu. Tubuh Yuanen Yehui bergerak tanpa henti. Ini benar-benar luar biasa. Saya hampir menangis. Old Demon Devor, boleh saya tahu bagaimana saya bisa menjaga cacing ini? Bisakah saya membawa beberapa ketika saya pergi? Jika aku bisa menjaga mereka, dengan sumber kehidupan yang padat sebagai dukungan kami, klan malaikat suci dapat menggunakan kemampuan mereka untuk berkorban dengan sukarela. Anda lihat, klan kami memiliki sumber daya moneter yang cukup. Mengapa kita tidak bekerja bersama untuk memanen serangga sumber kehidupan di lembah di Pulau Setan ini? Kita mungkin bisa membuat obat dari mereka. Jika kita bisa melakukan itu, kamu akan memberikan kontribusi yang luar biasa bagi seluruh dunia. Yue Zhengyu juga menganggapnya menjijikkan, tetapi karena dia memiliki kemampuan pengorbanan, indranya terhadap sumber kehidupan menjadi yang paling akut di antara mereka.
Dia hanya makan satu cacing, tetapi dia menyadari keajaiban yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dengan Tang Wulin sebagai pemimpin, mereka berempat disiksa oleh Old Demon Devor selama 3 bulan penuh. Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizi, di sisi lain, dijamin mendapat tempat di level berikutnya. Apakah kalian tahu apa yang paling aku benci di dunia? Seorang sesepuh dengan hidung bengkok dan ekspresi suram berdiri di depan Yue Zhengyu saat dia bertanya dengan dingin. Matanya penuh kebencian, hampir sampai ke titik Yue Zhengyu yang berdiri di depannya menjadi orang yang paling menjijikkan di dunia ini. Aku tidak, kata Yue Zhengyu jujur. Beberapa hari yang dihabiskannya bersama Devor Setan Lama adalah hari-hari paling santai yang dialami Yue Zhengyu sejak dia datang ke Pulau Setan. Sumber kehidupan yang ia keluarkan untuk Su Xiaoyan melalui pengorbanan sebagian besar telah dipulihkan dengan mengkonsumsi sejumlah besar cacing. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Itu juga sangat mengurangi kebenciannya untuk Pulau Iblis. Satu-satunya harapannya sekarang adalah menyelamatkan kawan-kawan. Bersambung.